Selamat datang kembali di konten Offside Beragama. Masih tetap bersama Guru Gembul, sang tameng dari acara ini. Karena kalau nanti ada opini-opini, itu adalah murni dari... Ya kalau orang beropini tidak apa-apa. Iya, tapi kalau opininya orang marah-marah, ini ya, bukan disuruh saya. Dia di konten ini jadi tumbal terus ya. Asal jangan ada yang ketawa di antara kita kan. Nah itu kan yang bikin ini. Nggak pakai peci kan? Oh iya, aduh iya bener. Iya bener. Oke, ini kita sedang mau membahas salah satu video yang ramai juga tentang anggapan kalau sekolah di tempat Katolik itu katanya lebih bagus. Ini salah satu videonya. Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah Ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena oh ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut Ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang Muslim dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Nah, dari video itu sih sebelum kita bahas sekolah Islam versus Katolik, yang saya agak sebel sih sama pembawa acaranya. Yang dia fokuskan adalah pertanyaan, emangnya ibu nggak takut anaknya nanti kristenisasi? Nah itu menurut saya di 2024 nih kok masih ada. Oh masih menguat malah. Masih menguat ya? Menguat. Maksudnya isu yang, lu kalau mau pulang ke sana, lu tak nggak takut kristenisasi? Saya kira dengan ya anak-anak yang tergenerasi itu, bukan kita di zaman dulu, itu ya mau sekolah dimanapun tuh sudah tidak ada lagi ketakutan, oh lu nanti ke kristenisasi loh. Nah, emang masih kuat kalau menurut Pak Guru? Justru menguat karena di sekolah-sekolah Katolik juga suka bagi mie instan gitu buat. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu bukan. Iya kan. Saya sempat fokus loh kok. Kristenisasi kan biasa bagi-bagi. Ya biasa Dulu. gitu. Sebenarnya kristenisasi itu menjadi berbahaya bukan gara-gara kristenisasinya. Oke. Tapi gara-gara kaum muslimin itu semakin lama semakin ketakutan terhadap dunia. Jadi alam bawah sadar mereka tahu bahwa sekarang tuh kita tertinggal secara ekonomi tertinggal. Misalkan di Indonesia itu kaum muslimin 85%, tapi menguasai ekonomi hanya 15%. Kemudian yang muslimnya ya. Iya. Nah, kemudian misalkan teknologi, kita tuh jarang menghasilkan teknologi. Nah, realitas itu pada akhirnya membuat kita tuh trauma dan takut terhadap dunia. Maka itu diekspresikan dengan misalkan nanti kalau kiamat terjadi, kiamat itu hanya menggunakan batu dan kayu saja. Jadi mereka menggaung-gaungkan itu. Oh, yang naik kuda doang, manah gitu kan? doang. Gitu kan? Oh, itu ya? Karena mereka tuh takut, jadi berharaplah nanti kalau udah beres perang dunia, semua teknologi hancur sehingga kita bisa setara lagi dengan musuh kita gitu. Nah, jadi ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Dan termasuk salah satu wujud rasa takut kita itu adalah kalau misalkan sekolah di sekolah Kristen kan ketahuan agak minder, oh yang itu mah lebih maju. Jadi kaum muslimin itu lebih takut pada kenyataan dan mereka tuh sibuk ngebantahnya. Bukan, kan kalau saya mikir gini ya, ini kritik buat kaum muslimin, maka kaum muslimin harus berubah menjadi lebih baik. Maka kaum muslimin tidak usah terlalu meromantisme masa lalu. Bahwa kaum muslimin itu sekarang harus bangkit dalam teknologi, dalam media, dalam hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Nah kan harusnya gitu. Tapi yang disikapi adalah kata siapa kaum muslimin tertinggal gitu. Kata siapa dan maksud Anda? Iya. Gitu ya. Saya sering nggak mencoki. Terus ditambahin seolah-olah. Oh iya, kayaknya kenapa nggak evaluasi gitu? Iya, realitas tuh dibantahnya dengan realitas, bukan dengan ucapan, dengan kata-kata. Ucapan yang paling banyak didengar itu apa? Apa?
Kata siapa kaum muslimin tertinggal? Itu lihat Ibnu Sina dulu menemukan, Al-Khawarizmi dulu menemukan. Nah ini dalam tradisi Arab itu disebut sebagai generasi paling buruk. Zaman itu. Bukan, generasi terburuk itu adalah generasi yang kalau ditanya, lu bisa apa? Bapak saya. Oh. Nah, generasi terburuk itu tuh. Jadi orang Arab di zaman dulu aja, kalau misalkan ada anak ngata-ngata sedikit-sedikit ngomong bapaknya, sedikit-sedikit ngomong bapaknya, ini terburuk. Nah kita lebih buruk lagi, karena 5.000 tahun yang lalu. Bukan bapaknya lagi, bapak leluhur saya gitu. Bahkan bukan leluhurnya itu, nggak tahu siapa gitu. Hanya gara-gara seagama gitu, kemudian diklaim gitu. Jadi kasihan ulama-ulama zaman dulu yang sudah hidup dan untuk mencemerlangkan zamannya di masa lampau, masih dipakai tameng untuk kehidupan zaman sekarang gitu. Ya untuk mendenial kalau memang mungkin ada kekurangan. Iya, makanya kalau misalkan sekarang ada kekurangan ya kita perbaikinya sekarang, dan ini adalah ajakan untuk memperbaiki. Kalau tadi si ibu-ibu misalkan misalnya ibu-ibu itu kan dia ngomong di Madiun. Di Madiun saya lebih merasa sekolah Katolik lebih disiplin. Ini pasti di hujatnya tidak ada. Coba tuh lihat di Jakarta. Lu kan di Jakarta. Nah, realita-realita orang-orang kita ini nggak mau kalah. Dia akan memakai data semua. Kalau buntu pakai data ribuan tahun lalu, luhur atau di tempat yang lain. Di tempat lain, di Arab, padahal dia udah ngomong di Madiun. Dan kalau menurut saya benar atau enggak kata-kata ibu itu, ya mungkin itu kan pendapat ibu itu. Iya, ya nggak apa-apa kalau dia berpendapat. Makanya itu pendapat, itu anaknya dia, bukan dia maksa anak orang ayo sekolah di Katolik. Itu anaknya dia sendiri. Tapi sangat mungkin itu si anaknya itu ketika keluar dia jadi sangat mencintai kucing. Katolik kan? Iya. Itu bodoran bapak-bapak. Itu jokes bapak-bapak tapi agak naik level. Oh, naik level. Bapak-bapak Washington lah itu karena ada bahasa Inggrisnya. Oh iya. Oke, jadi nah itu penistaan bukan buat agama. Baru mikir Anda. Baru mikir dulu baru ngejawab. Jangan seperti pemuka agama lain Anda. Kalau menurut saya juga karena kan di Islam ini Pak Guru, dosa paling besar itu murtad. Yang saya tahu ya. Karena kalau murtad tuh kan ada katanya dibunuh lah. Yang ngomong tuh kamu ini udah murtad makanya dibunuh. Makanya pas saat saya menista agama dulu, dianggap menista agama, saya itu harus mati karena orang menista memperolok agama itu murtad, dan murtad hukumnya ini. Itu menurut mereka. Gitu kalau menurut saya. Jadi orang ini takut banget sama hal-hal yang berbau agama lain, takut kecantol. Makanya ada penolakan gereja, ada orang latihan gereja. Mereka selalu alasannya ini takut mengganggu keimanan kita. Iya, makanya kalau takut mengganggu keimanan, imannya yang dipertebal, bukan imannya tipis banget. Ada paket di lakban pakai gini aja itu salib, hati-hati. Saya nggak kepikiran. Saya ngomong kayak gini hati-hati. Kan mereka itu kalau ngomong sedikit-sedikit hati-hati. Karena iman mereka tuh sangat tipis. Coba orang Kristen tiap hari, sehari 5 kali mendengar azan. Nonton ceramah. Kita setahun sekali mau ada yang Natalan di gedung tertutup pun masih didatengin. Katanya dianggap mengganggu iman. Dianggap mengganggu iman. Ya berarti iman kita yang sangat lemah. Dan ini adalah ekspresi dari inferioritas. Inferioritas tuh justru malah karena kita tuh merasa bahwa diri kita tuh ketakutan dan tidak berdaya gitu. Misal gini ya. Di masa pemerintahan Abbasiyah pas Islam lagi jaya-jayanya tuh, gereja tuh berdiri banyak di Baghdad, dan gereja-gereja itulah yang secara eksplisit ngomong kami itu para misionaris. Dan itu disebarkan misionaris ke Cina, ke India. Gak apa-apa malah. Ya, gak apa-apa, orang di berapa di Baghdad tuh ada lebih dari 100, ada 160-an. Justru gereja kristenisasi. Dibiarin begitu. Iya, dibiarin. Iya. Nah, tapi malah terbuka ya. Tapi yang kuat itu adalah ya kaum musliminnya yang lebih kuat, karena pada waktu itu ya sok aja masuk Kristen, miskin lu kan. Jadi yang Kristen tuh miskin pada waktu itu. Yang Yahudi itu miskin, yang kaya-kaya tuh ya Muslim. Karena zaman kejayaan. Jadi maksud Anda sekarang yang kaya-kaya Kristen? Maksud Anda sekarang yang kaya-kaya Kristen? Nah, memang. Saya jadi ini viewer. Oh iya. Saya cosplay tadi nyerang Anda tadi. Merasa inferior tadi gitu ya. Iya, makanya biar nggak inferior tuh ya harus besar, harus kuat. Kayak gini misalkan di zaman Abbasiyah tuh ya. Injil yang tidak diterjemahkan dan tidak dicetak di Eropa, di Baghdad dicetak. Malah dicetak. Karena dan dibaca bukan hanya untuk orang Kristen,
Orang Muslim yang beli cetakannya tuh. Tapi nggak ada ketakutan di situ. Nggak ada ketakutan biasanya. Khalifah Aku itu takut, gitu, seminggu sekali atau sebulan sekali, pokoknya itu rutin. Iya. Diskusi agama di depan khalifah. Yang Hindu Dikumpulin diskusikan sama yang Buddha diskusikan sama yang Kristen, dan itu nggak untuk diolok-olok, nggak kayak debat agama sekarang gitu. Oh, sekarang. Enggak kayak gitu. Yang dipelajari, dan akhirnya apa? Yang kitab-kitab Hindu banyak yang kemudian dibaca sama kita, sama orang-orang Muslim itu biasa-biasa aja. Ya karena pada waktu itu kita tuh merasa superior. Gak apa-apa, saya nggak akan takut murtad sama sekali. Yang Hindu ya silahkan kalau mau Hindu. Coba mana yang lebih kaya, mana yang lebih sukses, mana yang lebih makmur, mana yang kalau perang selalu menang. Ya gitu kan. Berarti kalau mau tidak ada intolerans, kalau mau negara ini gereja bebas bangun, ya ayo silakan buat Agung Sedayu Group, buat Pakuwon Group, itu semua dikasih ke orang Islam semua. Enggak usah, Pak Aguannya aja yang suruh mu'alaf. Sudah ada contohnya Yusuf Kamka. Iya. Tinggal 9 naga ini kalau mu'alaf semua, udah. Wah, kita strong. Silakan gereja gitu ya, ayo saya tantang nih. Mana, apa? Tidak terpengaruh, gitu ya? Iya. Itu dia. Terakhir nih Pak Guru, saya kan punya anak dan sebentar lagi kayaknya mau masuk SD lah. Saya tuh pengen masukin anak saya di sekolah Kristen emang. Kalau nggak Kristen, Katolik. Karena kan tadi ada anggapan juga sekolah Kristen Katolik lebih disiplin. Nah kalau pengamatan Pak Guru, ini pengamatan Pak Guru ya, bukan data statistik, bukan apa ya. Takut deh langsung. Ya, nanti bikin disclaimer-nya banyak amat. Maksud Anda seolah-olah daripada begitu. Kalau pengamatan Kak Guru, apakah benar memang lebih disiplin sekolah Katolik dan Kristen? Iya, sekolah Kristen, sekolah Katolik banyak juga yang jelek banget. Yang ada produsen preman juga ada. Oh, ada ya? Ada yang kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan dilihat dari statistiknya, sekarang aja misalkan ya, hitung 10 sekolah terbaik di Indonesia, atau 10 sekolah terbaik di Jawa Barat, atau di DKI, kayak gitu aja. Nah, itu kalau nomor 1, nomor 2 biasanya Kristen. Tapi kalaupun misalkan mereka ada di nomor 8, nomor 9 saja, mereka tetap menang. Karena dengan jumlah yang sangat sedikit. Dengan perbandingan sekolah ya? Iya, perbandingan sekolah yang sangat sedikit, mereka nyempil di posisi 4, posisi 5 aja itu udah sangat luar biasa gitu sebenarnya. Nah, itu fakta. Itu bisa dilihat di statistik sekarang, atau misalkan ngobrol ke kementerian gitu ya, nyari. Nah, fakta itu jangan dibantah. Fakta itu jangan dibantah dengan kata-kata, tapi dibantah dengan kenyataan. Ya, kita bikin sekolah. Nah, kalau misalkan ini tadi mau masuk ke sekolah Katolik atau sekolah Kristen, karena lebih disiplin. Salah satunya kalau anak saya pengen masuk sekolah itu, biar dia melihat orang Kristen dari kecil. Biar tidak seperti bapaknya. Oh iya. Bapaknya nih melihat orang Kristen SMP, tapi berinteraksi dengan orang Kristen itu setelah udah tua. Makanya sempat radikal, sempat marah, sempat. Oh iya benar. Sempat di podcastnya Dedi dulu pernah ngomong. Benar, sempat kalau nonton acara Kristen tuh, wah abah ini aku tidak mau melihat, sempat begitu. Tapi kalau pikiran itu sebenarnya masih belum terlalu dewasa tuh. Pikiran bahwa misalkan saya mau masukin anak saya ke sekolah Kristen biar dia bisa lihat perbedaan ya, biar lihat perbedaan. Iya. Nah itu belum dewasa ya. Belum dewasa. Ada apa yang dewasa? Dewasa itu adalah dia gabung kemanapun, dia nggak lihat agamanya apa. Dia nggak, wah ini biar saya ngelihat Kristen, enggak. Biar saya membuat anak saya sekolah di sini karena di sini perbuatan orangnya baik-baik, karena di sini perbuatan orangnya disiplin-disiplin, karena orang di sininya udah nggak agama lagi ya. Udah nggak fokus pada agama, karena agama itu bukan klaim dalam hal ini, tapi agama itu adalah tindak tanduk dan perbuatan. Orang melihat kita tuh gak agamanya, orang tapi melihat tindakannya. Setelah tindakannya baru kelihatan, oh ternyata dia adalah seorang ini, tapi itu belakangan kan. Nah, jadi ya fokusnya itu adalah perilaku kita, tindakan kita seperti apa. Termasuk kalau misalkan saya masukin sekolah anak ini ke sini, karena sekolah ini tuh bagus menanamkan disiplin. Karena sekolah ini tuh bagus menanamkan toleransi. Karena sekolah ini tuh bagus karena memberikan nilai-nilai dan ajaran perdukunan. Misalnya. Oke, kalau gitu silakan simpulkan sendiri. Kalau ada yang menganggap sekolah Kristen lebih baik, sekolah Islam lebih baik, ya itu bisa aja pendapat. Kalian simpulkan sendiri. Yang penting sih sekolah sih.
daripada Bukan, yang penting tuh berpendidikan, bukan sekolah. luar biasa. Tapi kalau nggak sekolah di mana? Banyak orang yang cerdas dan Nggak tanpa sekolah. Oke, terserah deh mau sekolah. Anda nggak sekolah di Islam, Kristen, ateis, terserah. Kalau Anda, kenapa nggak sekolah? Silakan potongan video ini kasih ke orang tua Anda. Kata Pak Guru, nggak perlu sekolah, tapi berpendidikan. Sampai ketemu di Offset Beragama.